Halo bro, ketemu lagi dengan Sakti Vlog ya. Nah, kali ini kita melakukan pengecekan tower. Salah satunya grounding ya. Nah, seperti ini. Nah, sampai ke atas. Nah, oke. Kenapa grounding itu penting ya bro ya? Salah satu kenapa tuh grounding itu penting. Salah satunya adalah untuk pembumian. Kenapa butuh dibumikan? Nah, kita jelaskan habis ini ya. Oke. Nah, ini namanya bak kontrol bro. Bak kontrol seperti ini. Nah, di sini ada bus bar. Nah, di sini titik di mana ini grounding utama. Dan ini pembaginya ya, beberapa beban termasuk diantaranya ke sini. Nah, sini bro. Ini kasus tower ke kasis untuk shelternya, juga ke bagian tower. Halo bro. Ini grounding itu adalah suatu sistem instalasi yang bertujuan untuk pembumian ya bro ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini bagus ya bro ya. Memang beberapa fungsi tower itu ground itu penting sekali, termasuk tower ini sebenarnya di ground ya, besi yang terhubung dengan bumi. Nah, itu sudah jadi ground, tapi paling tidak dari atas sampai bawah ada satu kabel khusus untuk ke bawah yang fungsinya untuk pembumian langsung tanpa lewat perantara. Jika itu kena petir atau mungkin kena listrik statis dari atas. Nah, ini bro, pada dasarnya satu titik ini bro. Nah, ini berhubung satu sama lain ya. Terkonek. Sini juga ini sama kasis ya. Seperti ini. Nah, ini setiap tray juga terhubung ke ground ya. Ini ada bus bar juga di sana. Pokoknya yang terhubung dengan tower, terhubung dengan kasis dibumikan. Nah, bak kontrol bro. Halo bro. Nah, ketemu lagi dengan Sakti Vlog ya. Nah, kali ini kita bahas tentang grounding lagi ya. Ini yang kedua kali. Nah, pada prinsipnya grounding itu bejo-bejan ya bro ya. Kalau tanahnya itu tanah yang tidak tanah yang basah, kedalaman 6 meter kita bisa mendapat nilai 0 di bawah 0 di bawah 1 ya, 0, berapa ohm. Kalau kurang bagus ya tambah titik lagi, kita peralat, jika kita pergi jala-jala kita naikkan ke atas, dan satu untuk ke kasis ya. Tapi kalau daerahnya padas berpasir, kita biasanya pakai beton yang yang lempengan ya, lempengan besar, kita kasih pasir betonik ya, atau lumpur rawa. Kita pasang horizontal, kedalaman 2 meter sudah bisa, tapi ya materialnya banyak bro. Nah, itu setiap kaki terhubung dengan kasis juga kasis ya, turun ke bawah. Dalam sistem elektronik atau kelistrikan, fungsi ground di luar tower adalah pembumian bro ya. Seumpama ada induksi dari perangkat, dia butuh pembuangan untuk ke ground agar tidak terjadi yang memegang atau mungkin yang mengenai perangkat itu tidak kesetrum, karena kadang ada induksi dari perangkat atau mungkin power supply, dia terimbas ke kasis atau casing ataupun ke ground, ke massa bodinya itu, dan mengakibatkan
body dari perangkat itu setrum gitu. Kalau kita span itu muruk, kalau kita ukur terhadap tanah itu biar lebih dari 100 volt itu bisa. Nah, fungsi dari ground itu adalah pembumian yang seperti itu. Pada perangkat-perangkat yang di bawah juga gitu, kasus-kasus perangkat yang terhubung dengan board, yang terhubung dengan tower harus terhubung dengan ground lewat busbar bro. Kalau nggak gitu bahaya. Ini satu jalur besar ke atas ya, naik ke atas ya. Satu sama lain terkoneksi, sana juga sana. Bro, jika channel bermanfaat silahkan like, comment, dan subscribe. Oke? Ini bro, salah satu ground ya, dia dapat busbar ya. Nah seperti ini. Ini setiap kasis bawah itu terhubung dengan satu koneksi, dia ke bawah dapat kasis. Nah ini satu groundnya ya, di sini ada satu ke sana terhubung. Ini juga. Oke. Dan ini ada namanya bak ya, bak kontrol. Bak kontrol ini di sini ada sistemnya itu busbar ya. Di sini busbar, ada busbarnya. Wah, susah dibuka bro. Nah, di sini ada bak kontrol untuk tempat busbar ya bro ya. Busbar itu jadi satu rangkaian ground yang terhubung dengan tower. Dia diberikan satu terminal khusus di mana ada plat tembaga yang fungsinya untuk memecah ya bro ya, memecah ground itu sendiri dari induk tanamnya dengan kedalaman tertentu, dengan nilai ohm tertentu, tanah tertentu, dan dia pecah di situ. Nah, sorry bro ya, tadi nggak bisa dibuka ya bro ya. Oh wes, nggak apa-apa wes. Oh, sampai atas bro. Dan satu lagi bro, kenapa tanah itu muatan tanah besar ya kan? Dan apa hubungannya manusia dengan tanah? Tanah sendiri, manusia itu diciptakan dari tanah ya. Nah, kebalnya ke tanah. Dan tanah itu muatan netralnya paling besar. Semua akan netral di situ. Termasuk orang kalau sudah hidup, meninggal akan dikubur ke tanah, tidak akan bau. Kena petir, kabel ditaruh ke tanah, hilang. Induksi, nyetrum body, tancap tanah, hilang. Makanya ada ungkapan kalau ya bersetrum dia masih hidup, kenapa kok sampai dibungkus, dipendem ditanam di lumpur itu, katanya membuang muatan netral. Ya memang kalau mungkin tubuh manusia itu sifatnya kapasitif, dia masih ada muatan listrik di situ, dia dinetralkan. Sebenarnya kan nggak perlu dibenang di lumpur itu, nggak perlu ya bro ya. Cukup dengan kita berikan kita dudukan di tanah basah, kita rendam kakinya saja itu sudah cukup gitu loh. Dan itu pun tidak semua orang punya beban kapasitif ya. Ada yang bisa, ada yang masih nyetrum, enggak. Itu hanya beberapa orang yang mitos. Memang kadang ya SOP orang dulu gitu. Tapi SOP kita enggak seperti itu. Nah, yang penting ground itu fungsinya adalah untuk menetralkan apapun yang kembali dari tanah kembali ke tanah. Muatan netral paling besar itu adalah tanah. Nah, makanya ada ungkapan manusia itu dari tanah kembali ke tanah. Dan apapun kita punya beban, akhirnya hilangnya nanti pas kita kembali ke tanah. Bener? Ya, kita punya masalah rampung-rampung, kita sakit, selesainya saat kita kembali ke tanah, dikubur maksudnya gitu loh bro. Oke? Ya, itu filosofinya itu. Nah itu renungan yang buat kita ya. Ya seperti itu. Nah, filosofi ground pada manusia itu adalah ketika kita punya masalah dan kembali, kita mengaca itu nggak rampung-rampung, punya penyakit nggak rampung-rampung. Rampungnya itu ya pada saat kita itu kembali ke tanah, alias dikubur bro. Bener loh bro. Nah, itu filosofi dari tanah itu seperti itu. Manusia dan tanah, perangkat dan tanah. Oke.
Nah itu bro, pokoknya kita semangat saja. Salam sehat, salam berkeringat, salam semangat.